Di hari pertama aku pindah ke rumah mertuaku setelah menikah, aku disiram air susu saat makan malam. Dasar wanita kampungan, anakku seharusnya bisa dapatkan wanita yang lebih segalanya, ucapnya. Suamiku diam saja. 3 hari kemudian ku ceraikan suamiku karena aku tak tahan dengan sikap ibu mertuaku dan ku buat hidup mereka sengsara. Mereka tak tahu siapa aku. Pernikahan yang terlihat sempurna. Langit sore itu berwarna keemasan, seolah ikut merayakan hari paling penting dalam hidup Alia Maheswari. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi berkilau penuh kemewahan. Hanya sebuah taman sederhana dengan rangkaian bunga putih dan kursi-kursi yang ditata rapi. Namun bagi Alia, semuanya terasa lebih dari cukup. Ia berdiri anggun dalam balutan gaun putih yang sederhana, tanpa banyak hiasan. Wajahnya berseri, bukan karena riasan mahal, tapi karena kebahagiaan yang tulus. Hari itu, ia menikah dengan pria yang ia cintai, Dimas Pratama. Dimas tampak tampan dalam setelan jas rapi. Senyumnya menenangkan, tatapannya hangat. Saat mereka saling menggenggam tangan di hadapan penghulu, Alia merasakan keyakinan yang begitu kuat, bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk menjalani hidup bersama. Mulai hari ini, aku janji akan menjaga kamu, ucap Dimas pelan. Cukup untuk membuat hati Alia bergetar. Alia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Aku juga akan selalu ada untuk kamu, dalam keadaan apapun. Tidak ada janji tentang kekayaan. Tidak ada pembicaraan soal kemewahan. Hanya 2 hati yang saling percaya bahwa cinta cukup untuk menghadapi dunia. Para tamu yang hadir tidak banyak. Hanya orang-orang terdekat. Suasana hangat terasa begitu nyata. Tawa ringan, ucapan selamat, dan doa-doa sederhana mengalir mengiringi awal perjalanan mereka sebagai suami istri. Di tengah semua itu, Alia sempat melirik ke arah Dimas. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Aku tidak butuh apa-apa lagi. Selama ada kamu, aku pasti bahagia." Ia tidak tahu bahwa kehidupan yang menantinya tidak akan semudah itu. Namun hari itu, di bawah langit yang cerah dan harapan yang penuh, Alia memilih untuk percaya bahwa cinta akan selalu cukup. Langkah pertama di rumah mertua. Pagi pertama setelah pernikahan, Alia membuka matanya dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan penuh harap. Hari itu, ia resmi menginjakkan kaki di rumah keluarga Dimas, tempat yang kini akan ia sebut sebagai rumah. Rumah itu besar. Jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Halamannya luas, lantainya mengilap, dan setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang terasa asing bagi Alia. Ia berdiri sejenak di depan pintu masuk, menarik napas pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Masuk aja," ucap Dimas singkat sambil melangkah lebih dulu ke dalam. Alia mengangguk kecil, lalu mengikuti dari belakang. Langkahnya hati-hati, seolah takut membuat kesalahan bahkan hanya dengan berjalan. Di ruang tengah, Veronika Pratama sudah duduk dengan anggun di sofa besar. Tatapannya langsung tertuju pada Alia, tajam, menilai, dan dingin. Alia segera menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu," ucapnya lembut, penuh sopan santun. Veronika tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati Alia dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak memuaskan. Gumamnya singkat. "Akhirnya kamu tinggal di sini juga." Nada suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Alia tetap tersenyum. Meski hatinya mulai terasa tidak nyaman, ia memilih untuk berpikir positif. Mungkin ini hanya soal penyesuaian. Mungkin ibu mertuanya hanya belum mengenalnya dengan baik. "Alia akan berusaha jadi menantu yang baik, Bu," katanya pelan. Veronika tersenyum tipis, senyum yang lebih terasa seperti sindiran daripada penerimaan. "Kita lihat saja nanti."
Dimas, yang berdiri di samping mereka, tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melihat sekilas, lalu berjalan pergi menuju kamarnya, meninggalkan Alia sendirian menghadapi situasi yang mulai terasa canggung. Namun Alia tidak menyerah. Ia menggulung sedikit lengan bajunya, lalu mulai membantu membereskan meja, menawarkan diri ke dapur, bahkan mencoba berbincang ringan dengan nada penuh hormat. Setiap gerakannya mencerminkan satu hal, ia benar-benar ingin diterima. Meski balasan yang ia terima hanya dingin dan singkat, Alia tetap bertahan dengan senyumnya. Di dalam hatinya, ia terus menguatkan diri. Ini rumah baruku. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa membuat mereka menerimaku. Ia belum tahu bahwa ini baru langkah pertama dari perjalanan yang akan menguji seberapa kuat dirinya bertahan. Makan malam yang menghina. Malam itu, Alia berusaha melakukan yang terbaik. Sejak sore, ia sudah berada di dapur. Dengan penuh kesungguhan, ia membantu menyiapkan makan malam, memotong bahan, memasak, hingga menata hidangan di meja makan yang panjang dan mewah. Meski dapur itu terasa asing dan peralatan di dalamnya jauh lebih canggih dari yang biasa ia gunakan, Alia tidak menyerah. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas berada di rumah itu. Saat semuanya siap, Alia berdiri sejenak, memperhatikan hasilnya. Hidangan tersaji rapi, aroma masakan memenuhi ruangan. Ada harapan kecil di dalam hatinya. Mungkin ini bisa menjadi awal yang baik. Dimas datang lebih dulu dan langsung duduk tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, Veronica muncul dengan langkah anggun. Tatapannya langsung tertuju pada meja makan, lalu beralih ke Alia. "Kamu yang masak ini?" tanyanya dingin. "Iya, Bu." Alia coba masak yang sederhana saja, jawab Alia hati-hati. Veronica duduk tanpa komentar. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit makanan, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi yang sulit ditebak. Suasana menjadi sunyi, tegang. Alia duduk perlahan di kursinya, mencoba tetap tenang. Ia melirik Dimas, berharap suaminya mengatakan sesuatu, apa saja. Tapi pria itu hanya fokus pada makanannya, seolah tidak merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Tiba-tiba, Veronica menghela napas panjang. "Beginikah masakanmu?" ucapnya pelan, tapi tajam. "Sederhana sekali, seperti asal-usulmu." Jantung Alia berdegup kencang. Ia menunduk, mencoba tetap sopan. "Maaf, Bu, kalau tidak sesuai selera." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, biur. Cairan putih dingin tiba-tiba menyiram tubuhnya. Susu. Segelas penuh susu yang dilemparkan tepat ke arah Alia, membasahi wajah, rambut, dan bajunya dalam sekejap. Alia membeku. Tangannya gemetar. Nafasnya tertahan. Ia bahkan tidak langsung bereaksi, seolah otaknya belum mampu memproses apa yang baru saja terjadi. "Dasar wanita kampungan." Suara Veronica terdengar jelas, penuh penghinaan. "Anakku seharusnya bisa mendapatkan wanita yang lebih segalanya." Setiap kata terasa seperti pisau yang menancap dalam. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bergerak. Perlahan, Alia menoleh ke arah Dimas. Matanya memohon. Bukan untuk dibela dengan marah, hanya berharap suaminya mengatakan satu kata saja. Satu kalimat sederhana untuk menghentikan semuanya. Tapi Dimas hanya diam. Ia bahkan tidak menatap Alia. Tatapannya tertuju ke meja, seolah kejadian itu bukan sesuatu yang perlu ditanggapi. Saat itulah sesuatu di dalam hati Alia retak. Bukan hanya karena penghinaan itu, tapi karena orang yang ia percaya akan melindunginya, memilih untuk diam. Air susu masih menetes dari rambutnya. Bajunya basah. Harga dirinya terasa diinjak di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Namun Alia tidak menangis. Ia hanya menunduk pelan, mengepalkan tangannya,
dan menelan semua rasa sakit itu dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa cinta saja mungkin tidak akan cukup. Suami yang membisu. Malam itu belum benar-benar berakhir bagi Alia. Setelah kejadian di meja makan, ia berjalan pelan menuju kamar dengan tubuh masih basah oleh susu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena dinginnya cairan yang menempel di kulitnya, tapi karena rasa sakit yang mengendap di dalam dada. Pintu kamar tertutup pelan di belakangnya. Alia berdiri diam beberapa saat. Tangannya perlahan menyentuh ujung bajunya yang basah, lalu turun tanpa daya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya masih meneteskan sisa susu yang mengering. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, Alia masuk ke kamar mandi. Air mengalir dari shower, membasuh tubuhnya, tapi tidak mampu menghapus rasa malu yang sudah terlanjur melekat di hatinya. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan pakaian bersih. Rambutnya masih setengah basah saat ia duduk di tepi tempat tidur. Pintu kamar terbuka. Dimas masuk. Alia langsung menoleh. Ada harapan kecil yang masih tersisa, rapuh, tapi belum sepenuhnya hilang. "Makasih ya, sudah makan malam," ucap Dimas singkat, sambil melepas jam tangannya. Alia terdiam. Ia menunggu kalimat lain. Penjelasan, permintaan maaf, atau sekadar pertanyaan, "Kamu nggak apa-apa?" Tapi tidak ada. "Mas," suara Alia akhirnya pecah, pelan dan hati-hati. Dimas menoleh sedikit. "Kenapa?" Alia menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tadi, di meja makan. Ia berhenti sejenak, menelan perasaannya sendiri. "Aku diperlakukan seperti itu, dan kamu diam saja." Suasana menjadi sunyi. Dimas menghela napas pelan, lalu duduk di kursi tanpa menatap Alia. "Itu cuma hal kecil. Alia, kamu jangan dibesar-besarkan." Seperti petir di siang bolong, Alia merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh. "Hal kecil?" ulangnya lirih, hampir tidak terdengar. "Disiram, dihina, itu hal kecil buat kamu." Dimas terlihat sedikit tidak sabar. "Kamu harus bisa menyesuaikan diri. Mama memang seperti itu. Kalau kamu nggak kuat, ya kamu yang harus berubah, bukan mama." Setiap kata yang keluar terasa semakin menjauhkan mereka. Alia menatap Dimas lama. Pria yang beberapa hari lalu menggenggam tangannya dengan janji akan menjaganya, kini justru menjadi orang yang membuatnya merasa sendirian. Bukan karena ia tidak membela, tapi karena ia memilih untuk tidak peduli. Perlahan, air mata jatuh dari mata Alia. Kali ini ia tidak bisa menahannya. "Jadi, aku harus diam saja?" tanyanya pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, lalu berkata singkat, "Sudahlah, jangan diperpanjang. Aku capek." Dan tanpa melihat ke arah Alia lagi, ia mematikan lampu dan berbaring, membelakanginya. Dalam gelap, Alia duduk diam. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Di saat itulah, ia benar-benar merasa sendirian, meski berada di dalam kamar yang sama dengan suaminya sendiri. Sesuatu dalam hatinya mulai retak, perlahan, tapi pasti. Dan retakan itu tidak akan pernah sama lagi. Luka yang dipendam. Pagi itu datang terlalu cepat bagi Alia. Ia hampir tidak tidur semalaman. Matanya sembab, tapi ia tetap bangkit saat sinar matahari mulai masuk melalui celah tirai. Di sampingnya, Dimas sudah tidak ada. Seperti semalam, tanpa kata, tanpa perhatian. Alia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Semua yang terjadi semalam masih terasa nyata. Rasa dingin susu di tubuhnya,
tatapan merendahkan Veronica, dan yang paling menyakitkan, diamnya Dimas. Namun, alih-alih menangis lagi, Alia justru menegakkan punggungnya. Aku harus bertahan. Kalimat itu terus ia ulang dalam hati. Ia berdiri, merapikan tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah pelan namun pasti. Wajahnya sudah ia basuh. Senyumnya ia paksakan muncul, meski hatinya masih penuh luka. Di dapur, ia kembali memulai hari seperti tidak terjadi apa-apa. Menyiapkan sarapan, menata meja, mengatur semuanya dengan rapi. Setiap gerakan Alia adalah bentuk usahanya. Usaha untuk tetap menjadi istri yang baik, menantu yang sopan, dan wanita yang tidak mudah menyerah. Ketika Veronica masuk ruang makan, Alia langsung menyapanya dengan hormat. Selamat pagi, Bu. Veronica hanya melirik sekilas. Tidak ada jawaban. Namun kali ini, Alia tidak membiarkan hatinya kembali runtuh. Ia menunduk pelan, tetap melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Dimas datang. Ia duduk dan mulai sarapan tanpa banyak bicara. Alia sempat menatapnya sebentar, berharap ada perubahan, sekecil apapun. Namun harapan itu kembali harus ia telan. Tidak ada kata lembut. Tidak ada perhatian. Bahkan sekadar tatapan pun terasa dingin. Alia menggenggam ujung meja perlahan. Sakit itu masih ada. Bahkan semakin dalam. Tapi ia memilih untuk diam. Bukan karena ia lemah. Melainkan karena ia masih ingin percaya bahwa semua ini bisa berubah. Bahwa mungkin, jika ia cukup sabar, cukup kuat, cukup mengalah, semuanya akan menjadi lebih baik. Di balik senyum kecil yang ia tampilkan, Alia sedang memendam luka yang begitu dalam. Luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Dan tanpa ia sadari. Luka yang terus dipendam. Suatu hari bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Hari kedua yang lebih kejam. Hari kedua di rumah itu tidak membawa perubahan. Justru sebaliknya. Jika kemarin penghinaan terasa menusuk dalam diam, hari ini Veronica tidak lagi menahan diri. Pagi itu, Alia sedang membersihkan ruang tamu ketika suara langkah kaki dan tawa ringan terdengar dari luar. Beberapa tamu datang, wanita-wanita berpakaian elegan dengan aura percaya diri yang tinggi. Mereka masuk dengan senyum ramah, sampai mata mereka tertuju pada Alia. Alia langsung berdiri tegak, menunduk sopan. Selamat pagi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara Veronica memotong. Oh, itu. Ucapnya ringan, sambil melangkah masuk dengan anggun. Itu menantu saya. Nada suaranya terdengar santai, tapi ada sesuatu yang dingin di dalamnya. Para tamu itu saling pandang, lalu kembali menatap Alia dengan ekspresi penasaran, dan sedikit meremehkan. Menantu. Salah satu dari mereka mengangkat alis. Yang ini. Veronica tersenyum tipis, lalu duduk dengan anggun di sofa. Iya, pilihan anak saya sendiri. Kata pilihan diucapkan dengan penekanan yang aneh, seolah itu adalah kesalahan besar. Alia tetap berdiri di tempatnya, mencoba menjaga sikap. Ia bisa merasakan tatapan mereka yang menelanjangi, menilai dari ujung kepala sampai kaki. Dari mana asalnya? Tanya salah satu tamu lagi. Veronica menghela napas kecil, pura-pura ragu. Yah, bukan dari lingkungan kita, tentu saja. Tawa kecil terdengar. Pantas saja, sahut yang lain. Auranya kelihatan, sederhana sekali. Kata sederhana kali ini tidak terdengar seperti pujian. Alia menunduk lebih dalam. Tangannya saling menggenggam erat di depan tubuhnya. Ia berusaha tetap tenang, meski setiap kata yang ia dengar terasa seperti tamparan. Veronica belum selesai. Dia bahkan tidak tahu cara bersosialisasi dengan benar. Lanjutnya tanpa ragu.
Saya masih harus mengajarinya banyak hal. Termasuk, bagaimana menjadi wanita yang pantas berdiri di samping anak saya. Kalimat itu disambut dengan anggukan dan senyum miring dari para tamu. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, cukup pelan tapi masih terdengar. Kalau aku jadi dia, aku sudah malu tinggal di sini. Alia menarik napas dalam. Ia ingin pergi. Ingin menghilang dari ruangan itu. Tapi kakinya terasa kaku. Di sudut ruangan, Dimas berdiri. Ia ada di sana. Mendengar semuanya. Melihat semuanya. Namun seperti sebelumnya, ia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberpihakan. Alia sempat mengangkat pandangan ke arahnya. Harapan kecil itu masih ada, meski semakin tipis. Tapi yang ia dapatkan hanya tatapan singkat, lalu Dimas berpaling. Seolah ini semua bukan urusannya. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Alia mulai berubah. Jika kemarin hatinya retak, hari ini retakan itu mulai melebar. Ia tidak menangis. Tidak di depan mereka. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Permisi." Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik dan berjalan pergi dari ruangan itu. Langkahnya tetap tenang. Namun di dalam dadanya, harga diri yang terus diinjak itu mulai menumpuk menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Hari kedua itu mengajarkannya satu hal, bahwa diam tidak akan menghentikan mereka. Dan kesabaran tidak selalu dihargai. Tamu yang menambah luka. Siang itu, rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Alia baru saja selesai merapikan dapur ketika suara tawa ceria terdengar dari ruang depan. Lebih hangat, lebih antusias dibandingkan saat tamu-tamu sebelumnya datang. Ada nada kegembiraan yang tidak ia rasakan kemarin. Ia melangkah pelan ke arah ruang tamu, membawa nampan berisi minuman. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita berdiri anggun di tengah ruangan. Gaunnya elegan, riasannya sempurna, dan setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang tinggi. Senyumnya lebar saat berbicara dengan Veronica. Senyum yang disambut dengan hangat. "Livia, kamu makin cantik saja," puji Veronica dengan nada yang jauh berbeda dari biasanya. Lembut, penuh kekaguman. "Ah, tante bisa saja," jawab Livia dengan tawa ringan. Alia berhenti sejenak di ambang pintu. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat dadanya terasa sesak. Saat ia masuk, membawa nampan dengan hati-hati, Veronica langsung menoleh. "Oh, kamu di situ," ucapnya singkat, kembali dengan nada dingin yang familiar. "Taruh saja minumannya di sini." Alia mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ia berjalan mendekat, meletakkan gelas satu persatu di atas meja. Tangannya berusaha tetap stabil, meski ia bisa merasakan tatapan Livia yang mengamatinya dari dekat. "Ini?" tanya Livia, sedikit memiringkan kepala. Veronica tersenyum tipis. "Menantu saya." Hening sejenak. Livia mengangguk kecil, tapi senyumnya berubah. Lebih tipis, lebih menilai. "Oh," gumamnya pelan. Satu kata yang terdengar sederhana, tapi cukup untuk membuat Alia mengerti. Belum sempat Alia beranjak, Veronica kembali berbicara. "Dulu saya berharap Dimas memilih kamu, Livia," katanya terang-terangan. "Kamu jauh lebih cocok dalam segala hal." Jantung Alia berdegup keras. Kalimat itu diucapkan tepat di hadapannya. Tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Livia tertawa kecil, pura-pura merendah. "Ah, itu sudah lewat, Tante." "Tapi tetap saja," lanjut Veronica, "kalau kamu yang jadi menantu saya tidak perlu repot-repot mengajarkan ini itu." Tatapannya sekilas mengarah ke Alia. Seolah Alia adalah beban. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Dimas masuk ke ruang tamu. Begitu melihat Livia,
Ekspresinya langsung berubah. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sudah lama tidak Alia lihat. "Livia? Kamu di sini?" ucapnya. "Dimas," jawab Livia dengan hangat. Mereka saling menatap, seolah ada cerita lama yang belum benar-benar selesai. Alia berdiri di sana. Masih di tempatnya. Masih memegang nampan kosong. Namun kini ia merasa tidak terlihat. Veronica tersenyum puas melihat interaksi itu. "Nah, cocok sekali kan?" katanya ringan. "Coba saja dulu kamu tidak salah pilih." Ucapan itu menggantung di udara. Dimas tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis. Dan itu sudah cukup untuk melukai Alia lebih dalam. Perlahan, Alia menunduk. Ia melangkah mundur, meninggalkan ruangan tanpa suara. Di balik pintu, ia berhenti sejenak. Napasnya tertahan. Bukan karena tangisan, tapi karena perasaan yang semakin jelas. Bahwa di rumah itu, ia bukan hanya tidak dihargai, ia juga tidak pernah benar-benar diinginkan. Harga diri yang terkoyak. Sejak Livia datang, suasana rumah berubah seperti panggung yang sudah memiliki bintang utama, dan Alia hanya menjadi bayangan yang dipaksa tetap ada di belakang. Siang itu, Veronica dengan sengaja memanggil Alia ke ruang tamu. "Alia," suaranya terdengar tegas dari sofa. "Kemari." Alia yang sedang merapikan dapur segera datang. "Iya, Bu." Veronica tidak menoleh padanya. Tatapannya justru tertuju pada Livia yang duduk anggun di seberangnya. "Livia suka teh yang agak hangat, bukan panas," ucap Veronica santai. "Tolong kamu siapkan." Alia mengangguk. "Baik, Bu." Ia berbalik menuju dapur tanpa banyak kata. Tangannya bergerak cepat menyiapkan minuman sesuai permintaan. Namun saat ia kembali, Veronica kembali berbicara. "Bukan cuma itu," katanya lagi. "Livia juga tidak suka duduk di sofa yang terlalu keras. Kamu bawa bantal tambahan dari kamar belakang." Alia berhenti sejenak. "Iya, Bu." Ia kembali melangkah tanpa protes. Livia hanya tersenyum kecil, seperti menikmati perhatian yang diberikan padanya. "Tidak perlu repot sebenarnya," ucapnya pelan. Veronica langsung tersenyum hangat. "Tidak apa-apa. Di sini memang harus dilayani dengan baik." Kata dilayani itu jatuh dengan berat di telinga Alia. Ia kembali membawa bantal, menata kursi, lalu berdiri di samping meja seperti pelayan yang menunggu perintah berikutnya. Namun Veronica belum selesai. "Alia," panggilnya lagi. "Ada lagi, Bu?" jawab Alia pelan. "Ambilkan camilan dari dapur. Yang paling enak. Jangan asal." Alia mengangguk lagi. Setiap langkahnya kini terasa seperti beban yang semakin berat. Bukan karena pekerjaan itu sulit, tapi karena cara ia diperlakukan, seolah keberadaannya hanya untuk memenuhi keinginan orang lain. Saat ia kembali membawa camilan, Veronica justru berkata sambil tersenyum ke arah Livia. "Kalau kamu yang jadi menantu saya, kamu tidak akan pernah saya suruh melakukan hal-hal seperti ini." Alia berhenti. Tangannya yang memegang nampan sedikit bergetar. Kalimat itu bukan hanya perbandingan. Itu adalah penghinaan yang disengaja. Livia tertawa kecil, sedikit canggung, tapi tidak menolak pujian itu. "Ah, Tante." Dimas duduk di sudut ruangan, melihat semuanya. Alia sempat meliriknya. Sekali lagi, hanya untuk mencari sedikit pembelaan. Namun Dimas justru mengalihkan pandangan ke arah lain, seperti tidak ingin terlibat. Dan saat itulah Alia mengerti. Ia tidak sedang diminta membantu. Ia sedang diposisikan sebagai seseorang yang lebih rendah. Alia meletakkan nampan perlahan di meja. Tidak ada suara keras. Tidak ada reaksi. Namun di dalam dirinya,
sesuatu sedang runtuh perlahan. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Kalau tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya permisi." Veronica hanya melambaikan tangan kecil. "Pergi saja." Alia berbalik. Langkahnya tetap tenang. Tapi setiap langkah menjauh dari ruang tamu itu terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus terus mengorbankan dirinya, hanya untuk tetap berada di tempat yang tidak pernah menerimanya? Dimas yang berubah. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang membuat dada sesak. Alia duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang tidak menyala. Sudah beberapa hari ini, Dimas semakin jarang berbicara padanya. Bahkan ketika berada dalam satu ruangan, mereka seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Pintu kamar terbuka. Dimas masuk tanpa banyak suara. Ia melepas jasnya, meletakkannya di kursi, lalu duduk di tepi ranjang tanpa menatap Alia. Alia menoleh pelan. "Mas, kamu capek?" Dimas hanya mengangguk singkat. "Iya." Hening. Alia menunggu. Biasanya setelah itu ada percakapan kecil, walau singkat. Tapi malam ini tidak ada kelanjutan. Alia menarik napas pelan. "Mas, tentang tadi siang." Dimas langsung menghela napas, seolah sudah tahu arah pembicaraan itu. "Kenapa lagi?" Nada suaranya membuat Alia terdiam sejenak. "Aku cuma mau tanya, kamu lihat kan cara Mama memperlakukan aku?" Ucapnya pelan. "Hati-hati." Dimas berdiri, membuka dasinya dengan gerakan pelan tapi tegas. "Sudah cukup, Alia." Kalimat itu membuat Alia menegang. "Cukup, maksudnya?" tanyanya lirih. Dimas menoleh sekilas, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu jangan terus merasa jadi korban." Alia terdiam, seolah dunia di sekitarnya berhenti sesaat. "Aku merasa jadi korban?" ulangnya pelan, tidak percaya. Dimas duduk kembali, kali ini menghadap ke arah lain. "Kalau kamu terus sensitif begini, kamu yang akan capek sendiri." Alia menggenggam ujung selimut di tangannya. "Mas, aku tidak berlebihan. Aku hanya diperlakukan tidak baik." Dimas menggeleng pelan. "Semua orang di rumah ini juga punya cara masing-masing. Kamu harus belajar menyesuaikan diri." Kata menyesuaikan diri itu kembali muncul. Kata yang sama, yang terus digunakan untuk membungkam apa yang Alia rasakan. Alia menatap Dimas lama. "Jadi menurut kamu, semua yang terjadi itu wajar?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil ponselnya, lalu berkata singkat, "Sudahlah, aku tidak mau bahas ini lagi. Aku capek kerja." Lalu ia berjalan menuju meja, seolah percakapan itu tidak penting lagi. Alia tetap duduk di tempatnya, memandang punggung suaminya. Orang yang dulu menggenggam tangannya dengan janji akan melindungi, sekarang justru menjadi orang yang paling sering menyuruhnya diam. Alia menunduk perlahan. Bukan karena ia tidak punya kata-kata lagi, tapi karena setiap kali ia berbicara, ia merasa semakin sendirian. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan lagi sekadar luka, tapi jarak. Jarak antara dirinya dan Dimas yang semakin hari, semakin jauh tanpa bisa ia hentikan. Malam tanpa air mata. Malam itu, tidak ada suara di kamar selain detak jam dinding yang terdengar pelan dan teratur. Alia duduk di tepi ranjang, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Tidak ada isak tangis yang biasanya ia tahan di balik selimut. Tidak ada air mata yang jatuh diam-diam di pipi. Hanya diam. Dimas sudah lebih dulu tertidur dengan posisi membelakangi. Jarak di antara mereka di ranjang itu terasa semakin lebar,
meski sebenarnya hanya dipisahkan beberapa sentimeter kain dan ruang kosong. Alia menatapnya lama. Wajah yang dulu membuatnya percaya pada masa depan, sekarang hanya terlihat seperti seseorang yang sangat jauh. Perlahan, Alia menoleh ke depan. Ia memandangi dinding kamar yang putih, dingin, tanpa dekorasi yang berarti. Ruangan itu tidak terasa seperti rumah. Lebih seperti tempat singgah yang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Ia menarik napas pelan. Biasanya, pada saat seperti ini, dadanya akan sesak dan air mata akan datang tanpa bisa ia tahan. Tapi malam ini, tidak ada yang jatuh. Alia menyentuh pipinya sendiri, seolah memastikan masih kering. Ia menatap tangannya yang diam di atas lutut. Aku sudah terlalu sering menangis. Gumamnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Hening. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang berbeda mulai terbentuk. Bukan ledakan emosi. Bukan kemarahan yang meledak-ledak. Lebih dingin. Lebih tenang. Lebih sadar. Alia berdiri perlahan dari ranjang, berjalan menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai, membiarkan cahaya lampu jalan masuk ke dalam kamar. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang mungkin sedang tertawa, berbicara, atau tidur dengan tenang tanpa memikirkan apa yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya, Alia tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ia justru bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku akan tetap bertahan di tempat yang tidak pernah menerimaku?" Pertanyaan itu tidak membuatnya menangis. Justru membuatnya diam lebih lama. Lebih tenang. Lebih teguh. Ia kembali ke tempat tidur, berbaring tanpa mematikan lampu kecil di samping ranjang. Matanya menatap langit-langit. Di sampingnya, Dimas tetap tidur tanpa sadar apapun yang terjadi di dalam diri istrinya. Namun di malam itu, sesuatu telah berubah. Alia tidak lagi menangis. Bukan karena ia sudah sembuh, tapi karena sesuatu dalam dirinya mulai berhenti berharap. Hari ketiga penentuan. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ia tidak bisa tidur, justru sebaliknya. Ia tidur cukup, tapi tidur itu terasa berbeda. Tidak lagi penuh tangis, tidak lagi dipenuhi harapan yang menyakitkan. Yang ada hanya keheningan di dalam dirinya. Ia duduk di tepi ranjang, merapikan rambutnya dengan tenang. Dimas sudah tidak ada di kamar. Seperti biasa, pergi tanpa sepatah kata. Alia menatap ke arah lemari pakaian. Tangannya bergerak perlahan membuka pintu lemari, memilih pakaian tanpa ragu seperti biasanya. Tapi hari ini, setiap gerakannya terasa lebih tegas. Tidak ada keraguan. Tidak ada harapan yang menggantung. Setelah berganti pakaian, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya lama. Wajah yang mulai lelah. Mata yang pernah penuh cahaya kini lebih tenang. Bukan kosong, tapi mengeras dalam diam. "Aku sudah cukup," gumamnya pelan. Suara itu tidak bergetar. Tidak seperti dulu. Di ruang makan, suasana seperti biasa. Veronica duduk dengan anggun, Dimas diam di kursinya, dan Alia kembali berada di posisi yang sama, di pinggir, seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar dianggap. "Teh," ucap Veronica singkat tanpa menoleh. Alia mengangguk. "Iya, Bu." Ia menyiapkan semuanya tanpa ekspresi berlebihan. Gerakannya rapi, cepat, dan tanpa gemetar seperti sebelumnya. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah total. Ketika ia meletakkan cangkir di meja, Veronica melirik sekilas. "Jangan sampai tumpah seperti kemarin," ucapnya dingin. Alia berhenti sejenak. Biasanya, kalimat seperti itu akan menusuknya dalam-dalam. Akan membuat dadanya sesak, dan pikirannya penuh pertanyaan. Tapi hari ini tidak.
Alia hanya menatap cangkir itu sebentar, lalu menjawab pelan. Tidak akan, Bu. Sederhana. Datar. Tanpa rasa ingin membuktikan apapun. Veronica mengangkat alis, sedikit heran dengan nada Alia yang berbeda, tapi tidak terlalu memedulikan. Dimas melirik sekilas. Hanya sekilas. Lalu kembali ke ponselnya. Alia duduk di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu perhatian, tidak menunggu pembelaan, tidak menunggu siapapun berubah. Ia hanya duduk dan mengamati. Mengamati bagaimana ia diperlakukan. Mengamati bagaimana dirinya terus ditempatkan di posisi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya dengan jelas, tanpa kabut harapan yang selama ini membutakan. Setelah sarapan, Veronica berdiri. Alia, nanti siang bersihkan taman belakang. Jangan ada yang terlewat. Iya, jawab Alia tanpa jeda. Veronica sempat menatapnya lebih lama dari biasanya, lalu pergi tanpa komentar. Dimas juga berdiri, bersiap keluar. Saat melewati Alia, ia berhenti sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya, tidak jadi. Ia pergi. Pintu tertutup. Alia tetap berdiri di tempatnya beberapa detik. Sun. Lalu ia menarik napas pelan. Hari ketiga. Hari penentuan. Di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan yang tidak lagi bisa ditarik kembali. Ia tidak akan hidup seperti ini lagi. Tidak lagi menunggu. Tidak lagi berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Alia melangkah ke arah taman belakang dengan langkah mantap. Dan untuk pertama kalinya, langkah itu bukan langkah seorang yang bertahan, tapi langkah seseorang yang sedang bersiap untuk pergi. Gugatan cerai. Sore itu, hujan turun pelan di luar jendela kantor pengacara. Tetesnya terdengar ritmis, seperti ikut mengiringi keputusan yang sudah lama dipendam Alia. Alia duduk di kursi berwarna gelap. Kedua tangannya saling menggenggam di atas meja. Wajahnya tenang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Ketegasan yang lahir dari luka yang terlalu lama dibiarkan. Di hadapannya, seorang pengacara wanita menyiapkan berkas-berkas dengan rapi. Kalau kamu sudah yakin, kita bisa proses hari ini juga, ucapnya lembut. Alia mengangguk. Saya yakin. Tidak ada keraguan dalam jawabannya. Tidak lagi. Beberapa saat kemudian, tanda tangan itu jatuh di atas kertas. Satu goresan pena yang mengubah arah hidupnya. Saat tinta itu menempel di dokumen, Alia tidak merasa menangis. Tidak merasa ragu. Hanya ada keheningan panjang di dalam dirinya, seperti sesuatu yang akhirnya selesai. Malam harinya, rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas baru pulang ketika Alia sudah duduk di ruang tamu. Ia memegang sebuah amplop di tangannya. Apa itu? Tanya Dimas sambil melepas jaketnya. Alia berdiri perlahan. Ini untuk kamu, jawabnya tenang. Dimas mengambil amplop itu, membuka perlahan. Matanya membaca isi dokumen. Hening. Lalu ia menatap Alia. Kamu, serius? Suaranya terdengar datar, tapi ada sedikit keterkejutan yang akhirnya muncul. Alia mengangguk. Iya. Tidak ada suara keras. Tidak ada tangisan. Tidak ada drama seperti yang mungkin diharapkan orang lain. Hanya dua kata pendek yang mengakhiri semuanya. Dimas menatap dokumen itu lebih lama, lalu menghela napas pelan. Kalau itu yang kamu mau. Alia menunggu. Menunggu kalimat lanjutan. Menunggu penolakan. Menunggu setidaknya satu alasan untuk ditahan. Tapi tidak ada. Dimas hanya meletakkan dokumen itu di meja. Kalau kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghalangi. Kalimat itu jatuh begitu saja. Dingin. Rapi. Tanpa emosi.
Alia menatapnya lama. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya ia benar-benar melihat kenyataan. Ia tidak sedang meninggalkan seseorang yang akan berjuang mempertahankannya. Ia sedang meninggalkan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha menahannya. Aku akan pergi, ucap Alia pelan. Dimas mengangguk singkat. Ya. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penyesalan yang terlihat jelas. Alia menunduk sebentar, lalu berbalik. Langkahnya menuju kamar tidak lagi ragu. Malam itu, ia mulai mengemas hidupnya dalam diam. Dan di rumah yang sama, Dimas tetap duduk di ruang tamu. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja kehilangan seseorang yang selama ini tidak pernah benar-benar ia jaga. Kata-kata terakhir. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Rumah yang selama ini menjadi tempat Alia bertahan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah setiap sudutnya ikut menyadari bahwa sesuatu akan berakhir. Di ruang tengah, sebuah koper berdiri di samping Alia. Tidak banyak barang yang ia bawa. Hanya hal-hal yang benar-benar miliknya. Sisanya seperti sudah ia tinggalkan jauh sebelum hari ini tiba. Alia berdiri tegak. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, ia tidak menunduk. Veronica duduk di sofa, seperti biasa dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Dimas berdiri tidak jauh dari sana, diam, dengan wajah yang tidak menunjukkan banyak perubahan sejak kemarin. Tidak ada yang mencoba menghentikan langkah Alia. Tidak ada yang benar-benar bertanya kemana ia akan pergi. Seolah kepergiannya sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Alia menatap mereka berdua. Lama. Bukan dengan amarah yang meledak. Bukan pula dengan tangisan. Tapi dengan ketenangan yang lahir dari semua luka yang sudah tidak lagi bisa ditahan. Veronica lebih dulu berbicara. Nadanya datar. Sudah selesai dramanya. Alia tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat, tapi juga tidak penuh kebencian. Lebih seperti tanda bahwa ia sudah memahami segalanya. Dimas melirik sekilas, lalu kembali diam. Alia menghela napas pelan. Aku tidak pernah datang ke rumah ini untuk membuat masalah, ucapnya tenang. Tapi aku juga tidak akan tinggal di tempat di mana aku tidak pernah dianggap. Veronica mendecih pelan. Kalau tidak kuat, memangnya siapa yang suruh bertahan? Kalimat itu tidak lagi melukai Alia seperti dulu. Ia hanya mendengarkan, tanpa goyah. Alia mengangkat kopernya perlahan. Lalu ia melangkah ke arah pintu. Namun sebelum benar-benar keluar, ia berhenti. Ruangan itu hening. Dimas masih tidak bergerak. Veronica masih duduk dengan tenang. Alia menoleh sekali lagi. Matanya bertemu dengan Dimas untuk beberapa detik. Tidak ada air mata. Tidak ada harapan tersisa. Hanya keputusan yang sudah selesai. Lalu ia berkata pelan, tapi jelas. Kalian akan menyesal telah merendahkanku. Sun. Tidak ada jawaban. Tidak ada reaksi berarti. Alia tidak menunggu apapun lagi. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahnya untuk pertama kali dengan cara yang berbeda. Lebih bebas, lebih ringan, meski masa depannya belum jelas. Di belakangnya, rumah itu tetap berdiri. Namun untuk Alia, rumah itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Masa lalu yang terungkap. Alia berdiri di depan gedung tinggi itu. Langit kota tampak cerah, tapi udara di sekitarnya terasa asing setelah semua yang ia tinggalkan. Koper di sampingnya kini bukan lagi simbol pelarian, melainkan awal dari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia menarik napas pelan, lalu melangkah masuk. Di dalam gedung, suasana langsung berubah. Orang-orang berpakaian formal berlalu lalang dengan cepat, penuh disiplin. Setiap sudutnya mencerminkan kekuasaan, kekayaan, dan kendali. Namun Alia tidak tampak terkesan.
Ia hanya berjalan lurus, seolah tempat itu bukan hal baru baginya. Di lantai atas, pintu kaca besar terbuka. Seorang pria berdiri di dalam ruangan itu, Kevin Santoso. Tatapannya langsung tertuju pada Alia. "Akhirnya kamu kembali," ucap Kevin pelan. Alia tidak langsung menjawab. Ia meletakkan kopernya di samping kursi, lalu duduk dengan tenang. "Aku sudah selesai di sana," katanya singkat. Kevin mengamati wajahnya. "Apa mereka masih memperlakukanmu seperti itu?" Alia terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena mengingat. Semua hinaan itu, semua diamnya Dimas, semua perlakuan Veronica. "Aku sudah cukup tahu jawabannya," lanjutnya akhirnya. Kevin menghela napas pelan, lalu membuka sebuah berkas di atas meja. "Semua aset dan struktur perusahaan masih menunggu kamu. Nama kamu masih menjadi pemilik utama secara sah. Selama ini kamu memilih hidup sederhana, tapi sekarang..." "Aku tidak memilih lagi untuk bersembunyi," potong Alia tenang. Ruangan itu hening. Kevin menatapnya lebih lama. Ada perubahan di mata Alia. Bukan Alia yang dulu, yang menahan semuanya, yang berharap pada orang yang salah, yang mencoba bertahan di tempat yang tidak pernah menerimanya. Sekarang, yang ada di hadapannya adalah seseorang yang sudah selesai dilukai, dan mulai bangkit dengan cara yang berbeda. Alia berdiri. "Mulai hari ini, aku ambil kembali semuanya," ucapnya pelan. Kevin mengangguk. "Selamat datang kembali, Nona Maheswari." Nama itu terdengar seperti kunci yang membuka pintu masa lalu. Sementara itu, di tempat yang jauh dari gedung itu, Alia yang dulu hanya dianggap menantu biasa di rumah Veronica dan Dimas, kini perlahan menghilang dari cerita lama mereka. Tanpa mereka sadari, wanita yang mereka rendahkan itu bukan siapa-siapa. Ia adalah pewaris tunggal Maheswari Group, salah satu kekuatan bisnis terbesar yang selama ini berdiri di balik banyak keputusan penting di dunia mereka sendiri. Dan sekarang, ia sudah kembali. Kembalinya sang pewaris. Hari itu, gedung utama Maheswari Group terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, tapi karena seseorang yang selama ini hilang akhirnya kembali menginjakan kaki di dalamnya. Alia berdiri di depan pintu kaca besar. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya sederhana namun berkelas. Tidak ada lagi jejak wanita yang dulu menunduk di dapur rumah orang lain. Yang ada sekarang adalah ketenangan yang tajam, tenang, tapi tidak bisa diremehkan. Pintu terbuka otomatis. Langkahnya masuk. Dan seketika, suasana di dalam ruangan berubah. Orang-orang yang sedang bekerja mulai berhenti. Suara ketikan, percakapan, dan langkah kaki perlahan mereda. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berjalan tanpa ragu di tengah lorong utama. Alia Maheswari. Salah satu karyawan berbisik pelan, hampir tidak percaya. Alia tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia berjalan lurus menuju lift utama, ditemani Kevin Santoso yang berada beberapa langkah di belakangnya. "Semua sudah menunggu di ruang direksi," ujar Kevin. Alia mengangguk singkat. Mulai sekarang, tidak ada lagi penundaan. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Lift terbuka. Mereka masuk. Di lantai atas, ruang direksi dipenuhi para petinggi perusahaan. Atmosfernya tegang, penuh antisipasi. Sudah lama mereka menunggu keputusan siapa yang akan benar-benar memimpin Maheswari Group secara langsung. Pintu terbuka. Alia masuk. Seketika ruangan itu sunyi. Beberapa orang saling berpandangan, tidak yakin dengan apa yang mereka lihat. Sebagian mengenali wajah itu, sebagian lagi hanya pernah mendengar namanya sebagai warisan yang lama menghilang. Alia melangkah ke ujung meja panjang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak gugup. Ia hanya hadir. Kevin berdiri di sampingnya.
Semua laporan sudah siap. Struktur perusahaan selama ini tetap berjalan di bawah kontrol internal, menunggu keputusan Anda. Alia mengangguk pelan. Lalu ia menatap seluruh orang di ruangan itu. Tatapannya tenang, tapi membuat suasana terasa berat. Aku tahu kalian sudah menjalankan perusahaan ini tanpa aku, ucapnya akhirnya. Dan aku tidak datang untuk menghapus apa yang sudah berjalan. Ia berhenti sejenak. Namun mulai hari ini, arah perusahaan ini kembali ke tanganku. Tidak ada suara. Tidak ada keberanian untuk menyela. Bukan karena ia berteriak, tapi karena keyakinan dalam suaranya tidak memberi ruang untuk dibantah. Alia duduk di kursi utama. Satu gerakan sederhana, tapi cukup untuk mengubah seluruh struktur kekuasaan di ruangan itu. Kevin menyerahkan dokumen pertama. Ini agenda restrukturisasi awal. Alia membacanya sekilas, lalu menandatangani tanpa ragu. Satu tanda tangan, lalu satu lagi, dan satu lagi. Setiap goresan pena itu bukan hanya keputusan bisnis, tapi tanda bahwa Alia yang dulu diam dan diremehkan, kini telah kembali sebagai pusat kekuatan yang selama ini hilang. Ia meletakkan pena. Mulai hari ini, katanya tenang, tidak ada lagi keputusan yang dibuat tanpa aku. Ruangan itu tetap sunyi. Namun kali ini, bukan karena kebingungan, tapi karena mereka baru saja menyadari satu hal. Wanita yang duduk di kursi itu bukan sekadar pewaris. Ia adalah pemilik kembali tahta yang selama ini kosong. Pertemuan dengan Kevin. Ruangan di lantai atas Maheswari Group terasa tenang, tapi ketenangan itu bukan berarti ringan. Alia berdiri di dekat jendela besar, memandangi kota dari ketinggian. Cahaya siang memantul di kaca, membuat siluetnya tampak tegas dan dingin. Di tangannya, sebuah berkas laporan masih terbuka, namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Pintu diketuk pelan. Tok, tok, masuk, ucap Alia tanpa menoleh. Pintu terbuka. Kevin Santoso melangkah masuk. Ia berhenti beberapa langkah dari Alia, tidak langsung bicara. Seolah memberi ruang pada keheningan yang sudah lebih dulu ada di ruangan itu. Alia akhirnya menoleh. Semua sudah berjalan sesuai rencana, kata Kevin lebih dulu. Perusahaan mulai merespons perubahan arah yang kamu tetapkan. Alia mengangguk pelan. Bagus. Hening kembali jatuh di antara mereka. Kevin memperhatikan Alia lebih lama dari biasanya. Bukan seperti rekan kerja yang sedang melaporkan sesuatu, tapi seperti seseorang yang mengenal bagian terdalam dari masa lalu yang tidak ingin diingat lagi. Aku kira kamu tidak akan kembali secepat ini, ucap Kevin akhirnya. Alia menutup berkas di tangannya. Aku juga tidak berencana kembali cepat, jawabnya tenang. Tapi aku juga tidak bisa terus diam. Kevin berjalan perlahan mendekat, lalu berhenti di sisi meja. Rumah itu masih mempengaruhi kamu? Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan menuduh. Lebih seperti memastikan. Alia diam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena mengingat. Dimas. Veronica. Diam yang lebih menyakitkan dari kata-kata. Semua perlakuan yang dulu membuatnya merasa kecil di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya berdiri. Tidak lagi, jawab Alia akhirnya. Tapi ada jeda kecil sebelum kata itu keluar. Kevin menyadarinya. Ia menghela napas pelan. Kamu selalu bilang begitu kalau sedang menahan sesuatu. Alia menatapnya. Tatapannya datar. Dan kamu selalu terlalu banyak membaca aku. Kevin tidak tersinggung. Justru ada sedikit senyum samar di wajahnya. Karena aku mengenal kamu sejak kamu memilih hidup yang bukan milikmu. Ruangan kembali hening. Alia berjalan kembali ke jendela. Aku tidak menyesal, ucapnya pelan. Kevin berdiri di belakangnya. Bukan tentang menyesal atau tidak.
Ia berhenti sebentar. Tapi tentang apa yang kamu hilangkan untuk bertahan di tempat yang salah? Alia tidak langsung menjawab. Di luar jendela, kota tetap bergerak seperti biasa, tanpa peduli apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Aku tidak hilang, akhirnya Alia berkata. Aku hanya ditunda. Kevin menatapnya lama. Dan sekarang? Alia menoleh. Kali ini matanya lebih tajam, lebih pasti. Sekarang aku tidak akan ditunda lagi. Kevin mengangguk pelan. Seolah jawaban itu memang yang ia tunggu sejak lama. Ia membuka map di tangannya. Kalau begitu, langkah pertama sudah dimulai. Tapi ini baru awal. Alia kembali ke meja. Ia duduk. Awal untuk siapa? Tanyanya. Kevin menutup map itu. Untuk kamu. Alia tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak kembali, ia tidak merasa sedang mengejar sesuatu yang hilang. Ia merasa sedang membangun sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Top of form. Bottom of form. Rencana dimulai. Ruang kerja di lantai tertinggi Maheswari Group malam itu tidak lagi sunyi. Lampu-lampu redup menyala, menyorot meja panjang yang dipenuhi dokumen, layar monitor besar, dan peta jaringan bisnis yang tersebar di dinding kaca. Suasana itu bukan sekadar kantor. Ini adalah pusat kendali. Alia duduk di ujung meja. Di depannya, Kevin Santoso berdiri sambil membuka satu persatu data yang sudah disiapkan. Ini seluruh struktur bisnis keluarga Pratama, ujar Kevin sambil menunjuk layar. Mulai dari perusahaan utama, cabang, sampai jaringan supplier mereka. Alia menatap layar itu dengan tenang. Tidak ada emosi yang meledak. Tidak ada amarah yang terlihat. Hanya ketelitian yang dingin. Lemah di bagian mana? Tanya Alia singkat. Kevin menekan tombol, dan beberapa grafik muncul. Arus kas mereka bergantung pada dua kontrak besar. Kalau salah satunya terganggu, stabilitas mereka langsung turun drastis. Alia mengangguk pelan. Dan siapa yang memegang kontrak itu? Perusahaan pihak ketiga. Tapi kita bisa masuk lewat negosiasi atau akuisisi diam-diam. Alia bersandar di kursinya. Matanya tidak berkedip lama. Tidak perlu terburu-buru, katanya akhirnya. Aku tidak mau menghancurkan mereka dalam satu langkah. Kevin meliriknya. Apa kamu yakin? Alia mengangguk. Kalau mereka jatuh terlalu cepat, mereka tidak akan merasakan apa yang dulu aku rasakan. Ruangan itu hening sesaat. Bukan karena kata-katanya keras, tapi karena maknanya dalam. Kevin menutup map di tangannya. Jadi kamu ingin mereka sadar pelan-pelan? Alia menatap layar di depannya. Aku ingin mereka mengerti, ucapnya pelan. Apa arti tidak dihargai sampai akhirnya semuanya hilang? Kevin tidak menjawab langsung. Ia hanya mengamati Alia lebih lama dari biasanya. Bukan lagi wanita yang dulu diam di meja makan. Bukan lagi seseorang yang menunggu dibela. Sekarang, ia adalah seseorang yang mengendalikan arah. Kevin akhirnya berbicara. Kalau begitu, kita mulai dari jaringan distribusi mereka. Alia mengangguk. Mulai. Satu kata. Sederhana. Tapi itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Di layar besar, grafik hubungan bisnis mulai bergerak. Satu persatu jalur mulai dipetakan ulang. Dan di balik semua itu, nama Pratama Group perlahan mulai masuk ke dalam pusaran yang tidak mereka sadari. Alia berdiri. Ia berjalan ke jendela kaca besar. Di luar sana, kota tetap hidup seperti biasa. Tanpa tahu bahwa di atas gedung itu, seseorang yang pernah dihina sedang mulai mengatur ulang keseimbangan yang selama ini membuatnya jatuh. Aku tidak akan terburu-buru lagi, gumam Alia pelan. Sekarang, giliran aku yang mengatur permainan. Dan malam itu,
Rencana dimulai. Bisnis yang hancur perlahan. Hari-hari di Pratama Group mulai terasa berbeda. Bukan karena ada krisis besar yang langsung terlihat, tetapi karena sesuatu yang lebih berbahaya. Perubahan kecil yang terjadi satu persatu, tanpa suara. Awalnya hanya satu klien yang menunda kontrak. Lalu satu lagi membatalkan kerjasama. Kemudian supplier mulai mengubah syarat pembayaran. Dimas duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang dipenuhi laporan yang tidak masuk akal. Kenapa semuanya mendadak berubah? Gumamnya pelan. Ia menghubungi bagian keuangan. Ada masalah di distribusi, jawab stafnya. Beberapa mitra utama menarik diri tanpa penjelasan jelas. Dimas mengernyit, tanpa alasan. Ya, Pak. Mereka hanya bilang ada perubahan strategi internal. Dimas menutup mata sebentar. Tidak masuk akal. Tapi itu baru awalnya. Di hari berikutnya, situasi semakin memburuk. Proyek besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan tiba-tiba ditunda tanpa kepastian. Investor mulai bertanya-tanya. Telepon dari mitra bisnis semakin sering datang, bukan dengan kabar baik, melainkan permintaan klarifikasi. Dimas berdiri di depan jendela kantornya. Wajahnya mulai tegang. Veronica datang beberapa saat kemudian. Apa yang terjadi? Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku juga belum tahu, jawab Dimas singkat. Semua ini terlalu cepat berubah. Veronica mengerutkan kening. Tidak mungkin ini kebetulan. Dimas mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang sedang mengatur semuanya dari balik layar. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kepanikan mereka, Alia duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang ditampilkan di layar besar. Kevin berdiri di sampingnya. Semua berjalan sesuai rencana, ujar Kevin. Tekanan di jaringan distribusi sudah memicu efek domino ke beberapa kontrak mereka. Alia membaca data itu dengan tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi puas yang berlebihan. Hanya mata yang fokus. Belum cukup, ucapnya pelan. Kevin meliriknya. Ini baru minggu pertama. Alia menutup laporan itu. Kalau mereka masih bisa berdiri dengan mudah, itu belum cukup. Kevin menghela napas kecil. Kamu benar-benar ingin mereka merasakan semuanya sampai dasar. Alia berdiri dari kursinya. Bukan merasakan, koreksinya pelan. Memahami. Di Pratama Group, keadaan semakin tidak stabil. Telepon terus berdering. Dokumen menumpuk. Dan Dimas mulai menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya sejak tadi pagi. Setiap masalah yang muncul, selalu terlalu rapi, terlalu terarah, dan terlalu cepat menyebar. Seolah-olah seseorang sedang mengatur agar semuanya runtuh. Perlahan, tanpa suara, tanpa jejak yang jelas. Dan di tengah kekacauan itu, Dimas tanpa sadar mulai teringat satu hal. Alia. Namun ia segera mengabaikan pikiran itu. Karena mustahil. Wanita yang dulu ia diamkan, kini bisa menjadi awal dari kehancurannya. Veronica kehilangan kendali. Rumah Pratama tidak lagi terasa seperti tempat yang tenang. Telepon rumah berdering tanpa henti sejak pagi, membuat Veronica akhirnya kehilangan kesabaran. Ia berjalan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain. Langkahnya terdengar keras di lantai marmer yang biasanya ia banggakan. Kenapa semua orang tiba-tiba menarik diri? Suara Veronica meninggi saat ia melempar laporan di atas meja ruang tamu. Dimas berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tampak lelah. Aku sudah cek semua kontrak. Ini bukan hal kecil. MA. Ini sistematis. Veronica menoleh tajam. Sistematis? Maksudmu ada yang sengaja menjatuhkan kita? Dimas mengangguk pelan. Hening sesaat.
Veronica duduk, tapi bukan karena tenang, lebih karena mulai merasakan sesuatu yang asing, ketidakpastian. Tidak mungkin, gumamnya. Kita tidak punya musuh sebesar itu. Dimas tidak langsung menjawab. Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan hal yang sama seperti beberapa hari terakhir. Semua ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Beberapa jam kemudian, kabar lain datang. Salah satu aset investasi keluarga mengalami pembekuan sementara karena audit mendadak. Aliran dana yang biasanya lancar mulai tersendat. Veronica berdiri lagi. Kali ini benar-benar panik. Siapa yang berani melakukan ini? Katanya keras. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi beberapa relasi penting. Namun sebagian tidak menjawab. Sebagian lain hanya memberi jawaban singkat dan dingin. Maaf, kami sedang mengevaluasi kerjasama. Kalimat itu terus berulang. Evaluasi, penundaan, penyesuaian. Semua kata yang terdengar sopan, tapi menghancurkan. Malamnya, Veronica tidak lagi duduk dengan anggun seperti biasanya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya tegang, rambutnya sedikit berantakan karena terus menyentuh kepala tanpa sadar. Gaya hidup kita tidak bisa bertahan kalau ini terus terjadi, ucapnya tajam. Dimas duduk di sofa, menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Ini bukan soal gaya hidup lagi, jawabnya pelan. Ini soal kendali. Veronica menoleh cepat. Kendali apa? Dimas mengangkat wajahnya. Kita mulai kehilangan kendali atas semuanya. Kata-kata itu membuat Veronica terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban langsung. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari kepanikan mereka, Alia berdiri di depan layar besar Maheswari Group. Data pergerakan bisnis Pratama Group terpampang jelas di hadapannya. Kevin berdiri di sampingnya. Mereka mulai panik, katanya. Alia mengangguk kecil. Panikan itu baru awal, jawabnya tenang. Kevin meliriknya. Kamu tidak ingin mereka jatuh sekaligus. Tapi kamu juga tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap grafik yang terus bergerak. Kalau mereka masih bisa berdiri dengan ilusi bahwa semuanya akan kembali seperti semula, ucapnya akhirnya, mereka tidak akan pernah sadar apa yang sebenarnya hilang. Kevin diam. Alia menutup layar itu perlahan. Dan di balik ketenangan wajahnya, tidak ada lagi Alia yang dulu dipaksa diam di meja makan. Yang ada sekarang adalah seseorang yang sedang memastikan bahwa tidak ada lagi kekuasaan yang bisa membuatnya kecil. Dimas mencari jawaban. Dimas tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul bukan lagi angka-angka laporan keuangan atau jadwal meeting, melainkan rasa tidak nyaman yang terus mengganggu pikirannya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengarah langsung ke dirinya, tapi ia tidak bisa melihat dari mana. Pagi itu, ia datang lebih awal ke kantor Pratama Group. Ruangannya masih sepi, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan. Ia duduk di depan meja, menyalakan layar komputer, dan membuka kembali seluruh data kerugian perusahaan. Semua terlihat terlalu rapi. Itu yang membuatnya semakin gelisah. Tidak ada satu titik pun yang menunjukkan kesalahan internal besar. Tidak ada skandal terbuka. Tidak ada kebocoran data. Tapi semua jalur bisnisnya seperti dipotong satu persatu dengan presisi yang aneh. Dimas menarik napas panjang. Ini bukan kecelakaan, gumamnya pelan. Beberapa jam kemudian, ia memanggil kepala divisi operasional. Aku mau daftar semua klien yang keluar dalam 3 minggu terakhir, katanya tegas. Stafnya mengangguk dan menyerahkan data. Dimas menatap daftar itu lama. 1 nama keluar. Lalu 2. Lalu semakin banyak. Namun yang membuatnya berhenti bukan jumlahnya, tapi pola waktunya.
Semua keputusan keluar terjadi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Seolah ada satu momen tertentu yang memicu semuanya. Siapa yang pertama kali menarik diri? Tanya Dimas. Stafnya membuka catatan. Perusahaan distribusi besar. Pak. Mereka tidak memberi alasan detail, hanya menyebut perubahan strategi. Perusahaan itu siapa yang menghubungi? Dimas bertanya lagi. Staf itu menggeleng. Tidak jelas. Semua komunikasi melalui pihak ketiga. Dimas mengernyit. Semakin tidak jelas, semakin terasa disengaja. Siang itu, Dimas bertemu dengan beberapa mitra lama. Di ruang rapat yang biasanya penuh tawa bisnis, kali ini suasananya dingin. Salah satu mitra berkata hati-hati. Pratama Group masih kuat, tapi kami sedang melakukan penyesuaian portofolio. Dimas menatapnya tajam. Penyesuaian karena apa? Orang itu ragu sejenak, lalu menjawab singkat. Ada pihak lain yang menawarkan stabilitas lebih, dan risiko lebih kecil. Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Pihak lain. Itu kata yang terus muncul. Malam harinya, Dimas kembali ke rumah dengan wajah lebih serius dari biasanya. Veronica langsung menghampirinya. Ada perkembangan? Tanyanya cepat. Dimas duduk di sofa, melepas jasnya perlahan. Aku mulai melihat polanya, katanya pelan. Veronica menunggu. Dimas menatap ke depan. Semua klien yang pergi, semua kontrak yang runtuh, mereka tidak bergerak sendiri. Veronica mengerutkan kening. Lalu, Dimas menghela napas. Ada satu arah yang sama. Ruangan itu hening sesaat. Veronica mencondongkan tubuhnya. Siapa? Dimas tidak langsung menjawab. Namun di dalam pikirannya, satu nama samar mulai muncul. Nama yang sebelumnya ia buang jauh-jauh karena tidak ingin percaya. Alia. Tapi ia belum berani mengucapkannya. Belum. Sementara itu, di tempat lain, Alia berdiri di depan kaca besar gedung Maheswari Group. Lampu kota memantul di permukaan kaca, menciptakan bayangan dirinya yang tenang. Kevin berdiri di belakangnya. Dimas mulai mencari tahu, kata Kevin. Alia tidak menoleh. Biarkan dia mencari, jawabnya pelan. Kevin mengamati wajahnya. Kalau dia sampai menemukan kamu. Alia akhirnya menoleh sedikit. Matanya tenang. Kalau dia menemukan aku, ucapnya, berarti dia akhirnya mulai mengerti bahwa semua yang dulu dia anggap kecil, tidak pernah benar-benar kecil. Kevin terdiam. Dan malam itu, pencarian Dimas baru saja benar-benar dimulai. Kebenaran terungkap. Dimas duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Lampu hanya menyala di meja, menyorot tumpukan dokumen yang kini terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu. Tapi hasil akhirnya justru membuat dadanya sesak. Di layar laptopnya, satu file terbuka. Jejak transaksi tidak langsung. Ia sudah memeriksanya berulang kali. Dan setiap kali ia ulangi, hasilnya tetap sama. Semua jalur bisnis yang runtuh, semua klien yang pergi, semua kontrak yang berubah arah. Semuanya memiliki satu titik koneksi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah perusahaan bayangan yang baru muncul dalam jaringan bisnis beberapa bulan terakhir. Nama itu tidak pernah mencolok, tidak pernah tampil di depan, tapi selalu ada di belakang setiap pergerakan besar. Dimas mengepalkan tangan. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun data tidak berbohong. Ia memanggil staf IT malam itu juga. Lacak siapa yang berada di balik perusahaan ini, perintahnya tegas. Beberapa jam berlalu dalam keheningan yang tegang. Hanya suara keyboard yang sesekali terdengar. Sampai akhirnya, layar monitor berhenti. Staf IT itu menelan ludah. Pak. Suaranya ragu. Apa? Tanya Dimas cepat. Nama itu muncul di layar.
Satu nama yang membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Alia. Dimas membeku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Seolah kata itu tidak masuk akal. Seolah otaknya menolak memprosesnya. Alia. Ulangnya pelan. Hampir seperti bisikan. Flashback mulai menyerang pikirannya tanpa izin. Alia yang diam di meja makan. Alia yang disiram susu dan tidak melawan. Alia yang hanya menunduk ketika dihina. Alia yang ia tidak bela. Tangannya mulai gemetar. Tidak. Dimas berdiri tiba-tiba. Ini pasti salah. Staf itu langsung menjawab. Data ini sudah diverifikasi dari beberapa jalur, Pak. Ruangan itu hening. Sangat hening. Dimas berjalan mondar-mandir. Napasnya mulai tidak teratur. Kenapa? Katanya pelan. Lebih ke dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Namun di tengah kebingungan itu, satu hal mulai menyusup ke pikirannya. Bukan hanya pertanyaan, kenapa? Tapi juga, sejak kapan Alia bukan lagi orang yang sama yang ia anggap lemah? Malam semakin larut. Dimas duduk kembali, tapi kali ini tubuhnya tidak lagi tenang. Ia membuka kembali semua laporan, semua jejak, semua nama, dan semuanya kembali mengarah ke satu pola yang sama. Alia bukan hanya bagian dari masalah ini, dia adalah pusatnya. Sementara itu, di lantai atas gedung Maheswari Group, Alia berdiri di depan jendela besar, menatap cahaya kota yang berkilau. Kevin masuk perlahan. Dia sudah tahu, katanya singkat. Alia tidak menoleh. Bagus, jawabnya tenang. Kevin mengamati punggungnya. Dia akan datang padamu. Alia akhirnya tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Biarkan dia datang, ucapnya pelan. Sekarang dia tidak lagi mencari jawaban. Ia berhenti sejenak. Dia sedang menghadapi kebenaran. Dan malam itu, Dimas akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Tapi kebenaran itu tidak memberinya kebebasan. Hanya awal dari kehancuran yang lebih dalam. Permohonan yang terlambat. Hujan turun pelan malam itu, membasahi jalanan kota yang biasanya sibuk. Dimas berdiri di depan gedung Maheswari Group. Jasnya sedikit basah, rambutnya berantakan, tapi ia tidak peduli. Matanya menatap ke atas, ke lantai tertinggi gedung itu, tempat di mana Alia sekarang berada. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak datang sebagai seseorang yang memegang kendali. Ia datang sebagai orang yang kalah. Di dalam gedung, Alia sedang berdiri di dekat jendela besar. Lampu kota memantul di kaca, membentuk bayangan dirinya yang tenang. Kevin masuk tanpa tergesa. Dia di bawah, katanya. Alia tidak langsung bereaksi. Sendirian? Tanyanya pelan. Kevin mengangguk. Dia tidak mau pergi sebelum bertemu kamu. Alia menatap keluar jendela lebih lama, lalu berkata singkat, naikkan dia. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Dimas melangkah keluar. Dan di depannya, Alia berdiri. Tidak ada lagi suasana rumah yang penuh hinaan. Tidak ada meja makan. Tidak ada Veronica. Tidak ada Dimas yang diam. Yang tersisa hanya dua orang yang pernah terikat sesuatu yang kini sudah hancur. Dimas menatapnya lama. Alia. Suaranya serak. Aku tidak tahu. Alia tidak menjawab. Dimas melangkah sedikit lebih dekat. Aku minta maaf. Kalimat itu jatuh di ruangan yang sunyi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tangannya gemetar. Aku tidak seharusnya diam waktu itu. Aku tidak seharusnya membiarkan kamu diperlakukan seperti itu. Alia masih diam. Matanya tidak menunjukkan emosi yang dulu pernah ada.
Dimas menelan ludah. Semua yang terjadi, aku akan perbaiki. Aku bisa perbaiki semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi. Ruangan itu sunyi. Hanya suara hujan yang samar terdengar dari luar kaca. Alia akhirnya bergerak. Ia melangkah pelan, satu langkah mendekat. Namun bukan ke arah Dimas, tapi melewatinya. Dimas membeku. Alia? Panggilnya pelan. Alia berhenti tanpa menoleh. Terlambat. Ucapnya singkat. Satu kata. Tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh harapan yang Dimas bawa. Dimas berbalik cepat. Tidak. Jangan bilang itu. Aku tahu aku terlambat. Tapi kita bisa. Alia memotong tanpa suara tinggi. Hanya dingin. Kamu tidak terlambat karena waktu. Ia menoleh sedikit. Tapak kamu terlambat karena kamu baru sadar setelah semuanya hilang. Dimas terdiam. Matanya mulai memerah. Aku menyesal. Alia menatapnya untuk pertama kalinya malam itu dengan benar-benar jelas. Penyesalan bukan penghapus masa lalu. Ucapnya. Aku sudah berhenti menunggu kamu menjadi orang yang bisa melindungiku. Kalimat itu menghantam Dimas tanpa perlawanan. Kevin berdiri di kejauhan, tidak ikut campur. Alia melangkah lagi, kini benar-benar menjauh dari Dimas. Pergilah, katanya pelan. Dimas tidak bergerak. Alia, tolong. Suara itu pecah. Namun Alia tidak berhenti. Ia tidak menoleh lagi. Dan saat pintu ruangan itu terbuka, Dimas akhirnya mengerti satu hal. Bukan hanya bisnisnya yang runtuh, tapi juga satu-satunya kesempatan yang pernah ia miliki untuk memperbaiki semuanya. Dan itu sudah pergi, tanpa menunggu dirinya. Tatapan tanpa rasa. Setelah Dimas pergi, ruangan itu kembali sunyi. Bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang selesai. Alia berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap lampu kota yang masih berkelip di bawah hujan yang belum berhenti. Tidak ada gerakan cepat, tidak ada napas yang berat, hanya ketenangan yang terlalu stabil. Kevin masih berdiri di belakangnya, menunggu tanpa berkata apapun. Beberapa menit berlalu sebelum Alia akhirnya berbicara. Dia masih sama, ucapnya pelan. Kevin menoleh sedikit. Maksudmu? Alia tidak langsung menjawab. Matanya tetap pada kaca, pada pantulan dirinya sendiri. Dia masih datang ketika semuanya sudah hancur, katanya akhirnya. Bukan ketika semuanya bisa diselamatkan. Kevin terdiam. Di sisi lain kota, Dimas duduk di mobilnya yang berhenti di pinggir jalan. Mesin masih menyala, tapi ia tidak bergerak. Tangannya memegang kemudi erat, tapi tatapannya kosong. Yang terus berputar di kepalanya bukan lagi bisnis, bukan angka, bukan laporan, tapi satu hal. Tatapan Alia. Bukan tatapan marah, bukan tatapan sedih. Bukan bahkan tatapan penuh dendam. Tapi, tidak ada apa-apa. Seolah dirinya tidak lagi dianggap penting untuk disimpan dalam perasaan apapun. Di gedung Maheswari, Alia akhirnya berbalik. Kevin melihatnya dengan hati-hati. Dia jatuh cukup dalam, kata Kevin. Alia mengangguk kecil. Tapi dia masih berharap. Kevin mengernyit. Harapan. Alia melangkah pelan ke arah meja kerjanya. Orang yang masih berharap, masih menganggap dirinya punya tempat di hidup orang lain. Ia berhenti, padahal tempat itu sudah tidak ada lagi. Hening. Kevin memperhatikan Alia lebih lama dari biasanya. Apa kamu masih marah padanya? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Alia tidak langsung menjawab. Untuk sesaat, hanya suara hujan di balik kaca yang terdengar. Lalu ia berkata pelan,
Aku sudah tidak punya ruang untuk marah lagi. Kevin terdiam. Kalau bukan marah, lalu apa? Alia menatap pantulan dirinya di kaca. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya benar-benar kosong. Tidak ada satu kata. Bukan dingin. Bukan tajam. Tapi final. Di mobilnya, Dimas akhirnya menutup mata. Ia mengingat semua hal kecil yang dulu ia abaikan. Alia yang diam. Alia yang menahan diri. Alia yang tetap tinggal. Dan Alia yang akhirnya pergi tanpa menoleh. Sekarang semuanya sudah berbeda. Bukan karena Alia berubah, tapi karena perasaannya sudah selesai. Di atas gedung itu, Alia mematikan lampu ruangannya satu persatu. Seperti menutup bab terakhir dari sesuatu yang tidak lagi ingin ia baca ulang. Kevin masih berdiri di sana. Apa langkah selanjutnya? Tanyanya. Alia berhenti di depan pintu, lalu menjawab tanpa menoleh. Tidak ada langkah lagi untuk masa lalu. Pintu tertutup pelan. Dan di baliknya, tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk diselamatkan. Kejatuhan total. Pagi itu, rumah Pratama tidak lagi terasa seperti rumah. Tidak ada lagi suara langkah pelayan. Tidak ada telepon bisnis yang berdering. Tidak ada percakapan tentang investasi atau kontrak besar. Yang tersisa hanya keheningan dan kekosongan. Veronica berdiri di ruang tengah, menatap sekeliling dengan mata tidak percaya. Semua barang yang dulu menjadi simbol kebanggaannya kini terasa asing, atau lebih tepatnya, sudah bukan miliknya lagi. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Dimas duduk di sofa, wajahnya pucat. Di tangannya ada satu amplop resmi yang baru saja ia terima. Pemutusan kerjasama, pembekuan aset, dan penarikan seluruh dukungan investor utama. Semua terjadi sekaligus. Semua selesai dalam satu waktu. Veronica menoleh cepat ke arah Dimas. Jelaskan ini. Suaranya mulai bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimas tidak langsung menjawab. Matanya kosong. Aku sudah kehilangan semuanya, katanya pelan. Veronica mendekat. Suaranya meninggi. Tidak, kita tidak bisa jatuh begini. Kita Pratama. Kita punya nama. Dimas tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa seseorang yang baru sadar bahwa nama tidak lagi berarti apa-apa. Nama? Ulangnya pelan. Nama kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Veronica terdiam. Beberapa jam kemudian, rumah itu mulai benar-benar berubah. Petugas datang satu persatu. Beberapa membawa dokumen. Beberapa membawa perintah resmi. Dan sebagian lainnya hanya diam, menjalankan tugas tanpa emosi. Barang-barang berharga mulai dipindahkan. Aset dialihkan. Rekening dibekukan. Dan satu persatu, semua yang dulu mereka anggap permanen, mulai hilang. Veronica berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar. Ini pasti salah, bisiknya. Namun tidak ada yang menjawab. Dimas berjalan ke halaman rumah. Ia menatap mobil yang dulu selalu ia gunakan, kini tidak lagi ada di tempatnya. Ia menatap rumah itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kata kehilangan. Bukan hanya uang, bukan hanya kekuasaan, tapi seluruh identitas yang selama ini ia pikir tidak akan pernah runtuh. Di tempat lain, Alia berdiri di ruang kerja Maheswari Group. Laporan terbaru ditampilkan di layar besar. Kevin berdiri di sampingnya. Pratama Group sudah resmi jatuh, kata Kevin. Alia menatap layar itu tanpa ekspresi. Semua aset utama mereka sudah hilang, lanjut Kevin. Tidak ada lagi struktur bisnis yang bisa mereka andalkan. Alia mengangguk pelan. Tidak ada senyum.
Tidak ada kepuasan yang terlihat. Hanya ketenangan yang terlalu dalam. Jadi ini akhirnya? Tanya Kevin hati-hati. Alia diam sejenak. Lalu menjawab singkat. Ini bukan akhir. Kevin menoleh. Alia melangkah pelan ke arah jendela besar. Ini hanya hasil dari pilihan mereka sendiri. Sementara itu, di rumah Pratama yang mulai kosong, Dimas duduk di lantai ruang tamu. Veronica berdiri di belakangnya. Kali ini tidak lagi berteriak. Karena tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Semua yang mereka bangun telah runtuh sepenuhnya. Dan nama Pratama, yang dulu mereka banggakan, kini hanya tinggal kenangan dari sesuatu yang tidak lagi memiliki kekuatan. Kehidupan baru yang lebih kuat. Pagi setelah semuanya berakhir terasa berbeda bagi Alia. Bukan karena dunia menjadi lebih tenang, tapi karena kini tidak ada lagi beban yang perlu ia buktikan kepada siapapun. Gedung Maheswari Group berdiri megah di bawah cahaya matahari pagi. Ruang kerja di lantai tertinggi itu kini bukan lagi tempat perencanaan balas dendam, melainkan tempat keputusan masa depan. Alia berdiri di depan kaca besar, menatap kota yang terus bergerak tanpa peduli apa yang telah terjadi kemarin. Kevin masuk perlahan. Semua sudah selesai, katanya singkat. Alia mengangguk pelan. Pratama Group sudah tidak lagi punya pengaruh, lanjut Kevin. Mereka sedang mencoba bertahan, tapi tidak akan kembali seperti dulu. Alia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap jauh keluar jendela, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah ingin mereka hancur." Kevin menoleh. Alia melanjutkan, suaranya tenang tanpa getaran emosi. "Aku hanya ingin mereka mengerti." Di sisi lain kota, kehidupan Dimas dan Veronica sudah jauh berbeda. Rumah besar itu kini sunyi dan sebagian besar kosong. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu mereka banggakan. Tidak ada lagi suara tamu bisnis. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi rasa aman yang pernah mereka anggap abadi. Dimas duduk di kursi sederhana, menatap lantai. Veronica berdiri di dekat jendela. Tidak lagi berbicara dengan nada tinggi seperti dulu. Semua sudah berubah. Terlalu jauh untuk dikembalikan. Sementara itu, Alia melangkah keluar dari ruangannya. Langkahnya tidak lagi ragu. Tidak lagi berat. Setiap langkahnya adalah keputusan yang sudah selesai di dalam dirinya sendiri. Kevin berjalan di sampingnya. "Kemana setelah ini?" tanya Kevin. Alia tersenyum tipis. Senyum yang tidak lahir dari luka, tapi dari kebebasan. "Ke depan," jawabnya singkat. Kevin tersenyum kecil. "Tidak ada yang ingin kamu lihat ke belakang lagi?" Alia berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Tidak ada yang tersisa di sana." Matahari pagi menyinari wajahnya ketika ia keluar dari gedung. Kali ini, tidak ada bayangan masa lalu yang mengikutinya. Tidak ada rasa takut. Tidak ada dendam. Hanya satu hal yang tersisa. Dirinya sendiri. Pesan moral. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena ketika mereka bangkit, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat. Mereka juga tidak lagi membutuhkan siapapun yang pernah membuat mereka jatuh.